kedatangan Ustadz Felix dan teman-teman nih. Nah kalau ini nge-gym. Ini nge-gym bener. Iya, ini nge-gym nih. Kenapa lu dideketin cewek-cewek, Rey? Iya. Rey. Nyari jantan birahi sih lebih tepat. Masih tetap amazed aku di sini. Serius. Walaupun bukan pertama kali. Iya, tapi jangan kaget ya. Iya. Biar nanti dia hinggap di ayak tuh. Oh, Masya Allah, Ustadz Felix. Biasa kan pakai makanan. Ini tanpa makanan loh. Ih, saya merinding loh Ustadz. Ustadz Felix katanya subuh-subuh mau nyari subuh yang pas buat ngopi di dalam aviari. Iya, di sana. Iya, iya. Ustadz Felix ini bukan pertama kali ke sini. Ya, ngangenin. Ngangenin, Serius. Aku yang kubayangin tempat ini sih. Iya. Kebayang-bayang. Ya, kebayang ada tempat duduknya. Terus aku mikir wah enak banget. Dan pas kita kesana juga berkesan banget tuh, yang pas di atas. Ya, ya. Ngeliatin dari atas. Apa yang membuat Ustadz kangen ini apanya? Kenapa? Pertama, nature itu selalu menenangkan harusnya. Ngeliat yang hijau-hijau, terus ada elemen air. Tapi yang paling bagus ya suara burung sih. Karena di Jakarta itu udah kayak apa ya, kayak privilege, udah kayak sesuatu yang mahal banget. Iya, iya. Betul. Dengar kicau burung. Ya. Dulu waktu kita kecil mungkin kalau ada pohon di depan rumah pasti ada burungnya kan. Ya. Pagi-pagi tuh kita tanpa ngasih makan pun mereka udah membangunkan kita dan kicau-kicaunya dan kokok ayamnya. Betul. Sekarang tuh mungkin pohonnya masih ada, Ya. tapi burungnya tuh sangat kecil sekali kemungkinan Benar. ada. Orang Iya, bilang kan salah satu terapi menyaksikan matahari terbit. Karena kan matahari kan katanya di dalam Islam kan bawa rezeki. Nah biasanya bawa rezekinya dikaitkan dengan burung. Oh. Karena burung kan yang pertama kali nyari rezeki. Betul, betul. Makanya kicau burung, matahari pagi. Aku bayangin kan gimana kalau kita bisa ngopi pagi-pagi di sini. Ya, betul. Jadi di sini tuh emang faktanya gitu sekali Ustaz. Jadi burung-burung itu pagi-pagi tuh pasti mereka langsung terbangan mencari rezeki. Yeah. Ketika sudah senja mereka pulang dan mereka akan menempati tempat istirahat selalu di titik itu Ustaz. Betul. Jadi ya emang fitrahnya gitu ya? Ya, dan itu kata Rasul cara untuk memahami rezeki. Cara untuk memahami rezeki kata Rasul, lihat burung. Yang penting dia mau berangkat pagi, dia pulang dalam keadaan kenyang. Asal pagi-pagi dia mau berangkat. Oh. Makanya namanya early bird. Iya, early bird, bener-bener ada istilah itu juga. Itu tuh dijamin oleh Allah. Dijamin. Burung nggak punya tangan, burung nggak punya akal. Pokoknya kalau dia pagi, matahari naik, dia mau ikut naik dalam tanda kutip, dia dapat rezeki. Itu minimal untuk kenyang diri sendiri. Kenyang diri nggak sendiri. bawa oleh-oleh buat anaknya sih. Oh itu pasti nantinya. Iya. Ketika sudah ada anaknya. Dan bukan hanya rezeki yang diumpamakan dengan burung. Birrul walidain. Oh iya. Ya, jadi kata Allah di dalam Al-Quran, birrul walidain itu seperti ketika kita ketemu orang tua tidak boleh mengepakkan sayap. Maka kalau mungkin Kang Irfan mungkin lebih tahu kalau burung-burung yang udah tua mungkin dia nggak terbang sebiasanya ketika dia muda. Ya. Maka yang muda nggak boleh ngepain sayap. Di depan yang sudah tua. Oh, orang tuanya. Kenapa? Takut menyinggung. Oh iya. Birrul walidain juga burung. Gitu. Menghormati orang yang lebih tua, betul. Orang tua sendiri ataupun orang yang kita tuakan. Artinya kalau misalnya Kang Irfan misalnya atau teman-teman yang masih punya orang tua, kita tuh nggak boleh bahkan mengatakan coba lihat apa yang sudah aku punya, itu nggak boleh. Setiap hal kita harus konsultasi sama dia. Aku mau buat rumah, bagusnya rumahnya warna apa ya? Aku mau beli mobil, bagusnya mobilnya warna apa ya? Walaupun mungkin dia ada seorang arsitek dan lain-lain, kemampuannya lebih, tapi ada birrul walidain itu menghormati, menghargai. Karena dia tahu ketika dia masih kecil dia cuma bisa buka mulut. Buka mulut itu bukan rezeki, tapi orang tua yang nganterin sampai ke mulutnya. Iya, bener. Dan semua itu nggak akan terjadi kalau orang tuanya nggak nganterin sampai mulutnya. Masya Allah. Dari burung doang tuh itu ya? Dari burung. Wow, banyak pelajaran. Guys, kalau orang berilmu melihat sesuatu itu bisa langsung ikro, langsung bisa membaca. Makanya senang banget lihat kayak gini, serius. Masya Allah. Dan tadi yang paling menakjubkan, Masya Allah, kan di sini tuh alhamdulillah orang-orang hebat pada datang sini. Ustadz Adi Hidayat sini pada nyamperin burung. Tadi Ustadz Felix sampai kayak gini, kan kalau nyamperin pegang makanan sih oke lah, dia datang untuk makanan. Beliau gini saja ya, Masya Allah ya Ustadz. Kayaknya dia nganggap akunya makanan kayaknya. Merendahnya gitu. Nyamperin dan tidak hanya cuma satu kali. Sampai tadi aku sempat benar terharu. Masya Allah. Maksudnya emang ini kan alami. Mereka yang bergerak tidak nurani ya Ustadz ya. Betul. Nurani yang menggerakkan. Minimal mereka ngelihat yang mana yang bahaya, mana yang enggak. Jadi nalurinya begitu. Mudah-mudahan kan kalau makhluk di sini tuh
rata-rata sudah menganggap manusia itu baik. Ya. Mudah-mudahan burung-burung atau makhluk yang lainnya di luar sana pun Ya. bisa menganggap manusia baik walaupun Amin. mungkin pernah mengalami pengalaman buruk Ya, di jahatin, tembak. ditembak dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan kita bisa hidup berdampingan. Tiap yang ada rongga perutnya, dia ada pahalanya. Seperti anjing yang dikasih minum pelacur, itu menyebabkan pelacurnya masuk surga. Sebagaimana kucing, kata Rasulullah, juga bisa menyebabkan orang masuk neraka. Karena kenapa? Karena dia disiksa. Maka kita ketika kita berbuat baik pada setiap yang berongga, itu ada pahalanya. Masya Allah. Masya Allah. Aduh, jadi saya melakukan ini insya Allah ada pahalanya. Bukan hanya binatang yang berongga, ini tanaman-tanaman. Setiap tanamannya ada yang tunas, dia kan begini tuh bukanya. Dia berdoa tuh. Iya, Itu serius. tuh. Serius. Setiap Ya, tanaman gitu itu kan? Iya. jadi sebagai saksi pahala kita. Amin ya Allah. Makanya kata guruku, Allah, ya Allah. aku kan nyeritain sama guruku, aku nanam tanaman sekarang banyak di rumahku. Guruku bilang setiap nyiram niatin karena Allah. Maka setiap tunas yang terbuka itu adalah doa dia kepada Allah. Masya Allah. Padahal itu adalah tanaman. Tanaman. Yang istilahnya orang kadang-kadang lupa kalau dia itu juga makhluk hidup. Betul. Karena mungkin tidak bergerak, tidak bersuara. Ya, betul. Tapi dia bertasbih. Dan ternyata penelitian terbaru membuktikan bahwa saya tanaman ngomong satu sama lain. Iya, dia ngomong satu sama lain. Jadi kalau ada satu misalnya di hutan yang dipotong dahannya, dia akan ngirim sinyal pada semuanya untuk siap-siap. Jadi itu penelitian terbaru. Akar-akar semuanya jadi jalur internetnya mereka. Wow. Iya, itu Jaringan penelitian itu. terbaru. Iya, Wow. lewat miselium, lewat apa namanya jamur, Ngasih ngasih informasi. antar mereka. Dan kalau ada satu yang nggak dapat cahaya, satu kelebihan cahaya, dia bisa ngasih tahu yang lain dan dikasih akhirnya karbonnya pindah. Sudah ada penelitiannya. Itu mungkin ada hubungannya dengan itu, Ustaz. Ada pohonnya itu tuh, yang yang merunduk ke bawah. Nah, itu. Itu dari Bangka Belitung. Ini saya beberapa kali cerita bahwa saya ke hutan, Ya, ngelihat pohon ini tiba-tiba saya terharu, tiba-tiba hati saya tergerak, pengen. ingin memindahkan itu dan Iya. saya izin boleh. Dipindah di sini sebulan kemudian itu hutannya udah rata sama tanah. Jadi kelapa sawit. Jadinya kayaknya dia minta tolong selamatkan Iya, aku. betul. Itu kok Bisa. itu bisa ya? Itu bisa. Bener tiba-tiba keretek, tiba-tiba aku gini, Iya. cinta banget sama ini, Iya. gitu. Aku percaya. Karena orang-orang Cina di awal-awal mereka bilang ini ada pepatah Cina, cara berkomunikasi dengan tanaman adalah dengan ngelangkah kaki. Ternyata ada memang pengaruhnya kan wave daripada kita ketika tanaman diajak ngobrol, ketika tanaman terus tahu langkah kaki kita, dia tahu lagi diperhatiin. Itu beda dengan tanaman yang nggak didatengin. Makanya suka ada yang sambil ngajak ngobrol dan lain-lain. Benar. Ada video yang dahan pohon sini terus, ayo lebih dekat, terus dia gitu. Itu Nah, bener gitu. itu kayaknya belum sampai segitu akunya. Itu makanya itu apa trik atau apa ya, Ustaz? Nah, walau bisawab, aku belum pernah membuktikan, tapi kalau aku membuktikan nanti aku kasih tahu. Ya. Wow guys, masya Allah. Tuh berarti beneran bahwa manusia itu kita harus sadar manusia itu tidak diciptakan satu-satunya Ya. di alam raya ini, khususnya di bumi karena Ya. Allah juga menciptakan binatang, tumbuhan, ada fungsinya, ada gunanya dan mereka juga mempunyai hak untuk hidup. Jadi kalau kita menanam akan dapat pahala jariah karena menghasilkan oksigen. Kalau kita menebang akan mendapatkan dosa jariah karena memutuskan oksigen juga. Ada tanggung jawab individu. Zaman dulu satu rumpun bambu itu 19 orang. Jadi kalau seandainya kita 19 orang satu keluarga nih misalnya, kita nggak punya satu rumpun bambu di rumah, berarti kita jadi manusia yang disubsidi. Berarti setiap orang minimal harus punya satu rumpun bambu atau satu pohon supaya Dulu? tanggung jawab. Iya, zaman dulu. Makanya dulu kan semua tanaman yang ada hantunya dalam tanda kutip itu semua tanaman bermanfaat. Pompa air. Iya, seperti bambu. Bambu itu menyimpan air itu wah, ribuan liter di Dan bawahnya. udara. Dan menghasilkan Bambu, udara. beringin, Iya. pisang karena bermanfaat. Dan emang dimitoskan banyak hantu supaya tidak ditebang. Benar. Itu dia tuh. Makanya itu tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Karena Dan kita takut dengan mitos daripada dengan undang-undang. Ya. Dihukum gini-gini, Nggak denda peduli. apa nggak peduli. Tapi ketika mitos, lu tebang, Anak lu sakit. anak lu sakit, rumah lu kebakaran, keturunan lu ada meninggal, takut. Takut. Dan paling mudah di dalam Al-Quran semua perumpamaan keimanan itu ada pada pohon. Makanya pohon tuh penting banget. Oh iya. Tadi kalau birrul walidain burung, kalau iman tuh pohon. Maka orang yang beriman pertama kali bukan orang Mekah, tapi orang Madinah. Karena Mekah pedagang, Madinah petani. Wow, ilmu baru. Ya itu. Wow, Masya Allah. Dan mungkin karena petani itu kita anggap sebagai penyambung hidup ya. Ya, petani itu menanam satu hari ini, dia mengharapkan panen 5-10 tahun.
Tapi kalau pedagang hari ini keluar, hari ini dapat. Ya, Maka iman itu percaya pada balasan yang nanti, bukan balasan yang sekarang. Itu tanaman tuh. Guys, sudah. Ngobrol sama orang pintar begini guys. Orang pintar, bukan orang pintar ya. Aduh, surprise, makasih ya. Mudah-mudahan. Makasih ada banget. kesempatan. Nggak kapok kan kesini lagi. Pengen banget serius. Pagi-pagi nanti aku mau ke sini. Beneran ya? Iya, aku Bebas. mau ngopi di sini Iya, pagi-pagi. iya. Camping juga boleh, Ustaz. Siap. Oke guys, thank you. Bye-bye. Makasih. Assalamualaikum. Salam. Selamat kerja, Mas. No. Monggo.